Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Oktavia, NIM 1801 11 14 73. Saya berasal dari jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan perilaku konsumen pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Kehadiran pandemi ini memunculkan perasaan-perasaan serta kebiasaan baru pada masyarakat. Terdapat banyak pergeseran serta perubahan perilaku konsumen yang terjadi setelah munculnya pandemi saat ini, mulai dari kebiasaan kecil pada kehidupan sehari-hari hingga kebiasaan yang mengubah gaya hidup kita saat ini. Lantas, seperti apa perubahan perilaku konsumen yang terjadi pada kondisi saat pada masa pandemi sekarang? Perubahan serta pergeseran perilaku konsumen yang terjadi saat ini di wabah ini, saya akan membahas mengenai perubahan perilaku konsumen di masa pandemi. Baiklah, saya sedikit menjelaskan faktor perubahan perilaku konsumen. Pandemi menyebabkan munculnya berbagai kondisi yang sebelumnya tidak pernah diprediksi oleh masyarakat. Salah satunya adalah guncangan ekonomi yang menyebabkan banyaknya bisnis gulung tikar sehingga meningkatkannya jumlah pengangguran. Berdasarkan analisis yang saya lihat, terdapat masyarakat yang terdampak pandemi adalah 64% diantaranya menjadi lebih aware dengan kesehatan diri sendiri. Namun 82% dari responden merasa lebih khawatir dengan kondisi ekonomi yang terdampak karena pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat lebih peduli akan kondisi ekonomi yang menurun daripada kesehatan mereka yang menurun. Salah satu kondisi saat ini yang juga mengharuskan masyarakat untuk menerapkan social distancing menyebabkan masyarakat memilih untuk meminimalisirkan kegiatan di luar rumah. Apa saja bentuk perilaku konsumen yang terjadi saat ini? Bentuk-bentuk perilakunya itu ada berkurangnya minat kegiatan outdoor. Dengan adanya beberapa protokol kesehatan yang perlu dilakukan untuk menghindari besarnya virus, menyebabkan menurunnya ketertarikan konsumen untuk membeli tiket konser ataupun tiket pesawat untuk jalan-jalan ke luar negeri ataupun ke kota-kota kecil gitu. Serta kegiatan yang dilakukan di tempat terbuka pun udah jarang dilakukan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh IBM mengenai perilaku konsumen pada masa pandemi, itu mencapai 75% responden menunjukkan bahwa mereka tidak berminat untuk mengunjungi atau menghadiri kegiatan di luar rumah pada tahun 2020, terkecuali mereka tuh pergi kayak ke bar dan restoran yang diprediksi aman gitu berapa bulan ke depan. Yang kedua itu perilaku konsumen yang kedua, yaitu maraknya bisnis rumahan. Akibat dari meningkatnya angka karyawan yang di PHK menyebabkan meningkatnya bisnis rumahan. Untuk mempertahankan kondisi ekonomi mereka membuat bisnis rumahan. Tetapi meningkatnya berbagai bisnis rumahan nyatanya sesuai dengan jumlah demand konsumen. Bisnis kecil ataupun bisnis rumahan yang
seringkali membuat tren baru makanan atau minuman yang mampu memikat konsumen, sehingga lebih banyak konsumen memilih untuk membeli produk hasil produksi rumahan yang juga sebagai bentuk support pada bisnis lokal. Perilaku yang ketiga yaitu belanja online yang semakin meningkat. Hal ini tentu saja terjadi karena adanya aturan pemerintah meminimalisir kegiatan di luar rumah, sehingga masyarakat lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan mereka dengan berbelanja online. Seperti Shopee, Lazada, Bukalapak, Tokopedia, dan masih banyak lagi media-media online yang bisa untuk kita berbelanja online. Baiklah, perilaku konsumen berikutnya yaitu layanan konsumen berbasis online. Masyarakat saat ini lebih memilih untuk melakukan kegiatan apapun yang berbasis control-less. Salah satunya adalah meningkatkan minat akan layanan konsumen yang berbasis online. Hal ini tentu saja agar masyarakat tetap mendapatkan layanan sesuai yang dibutuhkan tanpa harus keluar rumah. Perilaku konsumen berikutnya yaitu lebih sering memasak di rumah. Terlalu sering membeli makanan tentu akan membuat pengeluaran jadi lebih besar. Makanya saat ini mulai muncul tren masak sendiri di rumah. Penjualan bahan pokok meningkat, begitu pula dengan peralatan masak. Orang-orang mulai mencari berbagai resep sederhana dan kreatif untuk dicoba membuat masakan di rumah sendiri. Perilaku ini bisa menjadi peluang bagi pembisnis kuliner sebagai salah satu kategori bisnis yang paling terdampak, misalnya dengan menjual bahan baku, makanan beku ataupun makanan yang siap ready untuk diantarkan. Sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.